Saya Rafa Luko dan kita akan menyaksikan bagaimana detik-detik dari pengesahan RAPBN tahun 2027 bersama dengan pembacaan nota keuangan. Dan untuk membahas mengenai menjelang dari adanya diskusi dan juga pengesahan RAPBN tahun ini, kita akan langsung saja bertanya kepada Bapak Bramastyo Prastowo, ekonom Adidaya Institut yang sudah hadir bergabung bersama kami di Nusantara 2 DPR RI. Baik, selamat siang Bapak, bagaimana kabar sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, kita langsung saja ya Bapak ya. Baik. Menjelang dari adanya pengesahan RAPBN dan juga pembacaan nota keuangan Pak. Sebenarnya jika misalnya kita melihat, bagaimana sih pengelolaan anggaran yang sudah berjalan di tahun 2026 Pak? 2026 sebetulnya memang ada beberapa yang perlu dikatakanlah penyesuaian, sehingga akan menjadi lebih efektif lagi anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga memang sebetulnya dalam konteks ini, masyarakat ini pengen tahu nih, apa sih ujung dari pidato Presiden hari ini? Karena sebelumnya itu tanggal 20 dan sebelumnya ada beberapa isu yang kemudian memuncak yang disebutkan terus oleh Pak Presiden, tetapi belum pada hari ini mungkin akan ditunggu-tunggu. Sehingga memang di RAPBN ini, pembacaan nota ini menjadi salah satu katakanlah puncak dari anggaran yang perlu dibahas dan akan menjadi apakah ini menjadi 3 tahun ke depan itu lebih baik lagi atau tidak, sehingga ini perlu menjadi sangat perhatian bagi masyarakat seperti itu. Baik, Pak Bram, kira-kira dari pandangan Anda, apakah ada sektor-sektor tertentu yang perlu di-highlight dan menjadi sebuah tanda tanya begitu bagi masyarakat di tahun ini, Pak? Banyak ya, beberapa hal misalnya tentang kemudahan dalam berinvestasi, beberapa hal misalnya tentang pertambangan dan seterusnya. Kita bicara tentang hilirisasi misalnya, itu menjadi salah satu poin yang cukup banyak dibicarakan oleh pemerintah. Sebelumnya nikel, nah ini apalagi? Nah ini menjadi salah satu perdebatan ya, apalagi apakah di boksit, apakah di sawit dan seterusnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi 6% ini, disinilah boostingnya sebetulnya. Dan ini menjadi salah satu poin bagaimana pemerintah dalam hal Pak Presiden Prabowo perlu untuk menetapkan lebih lanjut seperti apa ke depan. Oke, berarti apakah pada saat ini memang nanti ketika melakukan pengesahan RAPBN, itu pemerintah akan berfokus kepada anggaran mengenai SDM begitu dan juga bahan-bahan tambang lainnya, atau justru ada fokus lainnya yang seperti dicanangkan oleh Bapak Presiden seperti swasembada pangan ataupun swasembada kesejahteraan masyarakat dari pendidikan dan juga isu lain, Pak? Jadi kalau kita memandang program dari Presiden ini, kita nggak bisa melihat satu sektor saja, Mas. Ya. Kita harus melihatnya dari seluruh sektor, bagaimana sebetulnya ini harus berkembang dan maju dan dijalankan secara serentak. Jadi antara energi, pangan, kemudian investasi dan juga sistemnya misalnya tentang kesejahteraan masyarakat seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan seterusnya. Ini harus berjalan serentak. Inilah yang kemudian jadi tantangan ke depan yang ke depan yang menjadi tanda tanya masyarakat. Apa nih yang akan dilakukan oleh Presiden, dan hari ini kita coba lihat nanti apa pandangan dari Presiden langsung ke depan seperti apa. Termasuk juga yang terakhir yang sering disebutkan itu tentang gaji guru dan seterusnya. Ya, itu menjadi salah satu highlight isu yang pada hari ini kita menantikan sendiri apa tanggapan Presiden langsung. Baik, tapi apakah menurut Anda, Pak Bram, kekuatan fiskal Indonesia ini sudah cukup mumpuni begitu Pak untuk menjalankan seluruh program tersebut secara serentak, atau justru mungkin ke depannya pihak dari eksekutif ini akan menjalankan secara bertahap gitu satu persatu melihat prioritas, atau bagaimana Pak? Kalau saya pikir fiskal ini masih cukup oke ya. Bagaimana kebetulan kemudian defisit terhadap PDB juga tetap sesuai dengan undang-undang di bawah 3%. Saya pikir hari ini juga pasti akan seperti itu. Jadi memang keterbatasan katakanlah keterbatasan dari luar negeri ini diimbangi dengan kesiapan dari fiskal dari pemerintah sebetulnya. Ini yang sebetulnya menjadi tantangannya di situ. Di fiskalnya oke, tetapi kemudian ada tantangan dari luar negeri yang cukup menjadi perhatian. Ada tentang perang dan seterusnya. Ini yang sebetulnya yang menjadi perhatian gitu. Berarti sebenarnya kondisi geopolitik ini akan tentu mempengaruhi dong Pak dari kondisi fiskal yang ada di masa depan, dan ini apakah berpengaruh juga kepada anggaran yang akan disahkan pada tahun ini? Betul, sehingga pemerintah perlu menetapkan di sektor-sektor yang ujungnya adalah di kemandirian. Contohnya misalnya pangan. Contohnya lagi misalnya energi. Artinya ketika tanda petik ada terjadi sesuatu yang kita tidak mau terjadi ya, kita tetap aman, kita tetap bisa berdiri sendiri di kaki sendiri begitu ya.
dengan energi yang cukup, kemudian juga pangan yang juga cukup. Ini sebetulnya yang diusahakan oleh Presiden, sehingga kita tidak bisa melihatnya itu satu persatu sebagai satu program saja gitu. Tapi itu menjadi satu rangkaian yang perlu dijalankan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam keberhasilan. Gitu kira-kira. Baik, tadi Mas Bram ini ada sedikit membahas mengenai defisit begitu ya, defisit APBN yang sudah ternyata menyentuh di angka 2,85% di per bulan Juli 2026. Ini kan hampir menyentuh undang-undang, batas undang-undang di angka 3%. Nah, sedangkan untuk di tahun depan nih Pak, KPPKF di revisi 2027 ini mengungkapkan bahwa rentang defisit itu 1,8 hingga 2,4. Apakah itu possible untuk dilakukan Pak pada akhirnya? Saya pikir tetap possible ya. Tetap possible? Artinya memang gini, ada beberapa ruang yang kemudian tidak melanggar undang-undang. Saya pikir sih lebih baik begitu ya melihatnya ya. Penting di bawah 3%, tapi kemudian nanti kita lihat apakah kan banyak faktor yang akan mempengaruhi itu, tetapi tidak melanggar undang-undang dan memang ini pemerintah sangat strict terhadap fiskal ini, kemudian terhadap PDB-nya, ini yang menjadi patokan sebetulnya. Itu sebetulnya yang perlu dipegang. Jadi saya pikir ini cukup positif lah bagi pemerintah ya. Seperti apa mungkin komitmen yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjaga rentang defisit ini sesuai dengan target dan tidak melebihi Pak? Pertama, memang di beberapa program presiden ini perlu ada semacam perbaikan tata kelola sehingga ada yang disebut dengan efektif dan efisien begitu ya. Iya. Jadi anggaran-anggaran yang sebelumnya tadi terlibat kasus hukum misalnya, ya itu harus diefisienkan gitu. Bagaimana memang betul-betul tepat sasaran dan seterusnya. Jadi ruang ini cukup terbuka besar sebetulnya. Yang kedua memang tentang tata kelola, tentang keluar ya misalnya tentang di sektor pertambangan itu juga menjadi salah satu catatan. Ketika misalnya ada satu pintu di DSI gitu ya, itu juga menjadi salah satu di Danantara itu menjadi salah satu poin bagaimana terjadinya keefektifan dari anggaran ini. Ini yang kemudian sebetulnya bisa menjadi tanda petik tabungan bagi pemerintah untuk bisa menjalankan program-program lain yang harus beriringan. Kalau ini tidak dijalankan secara beriringan, ini akan pincang gitu ya. Jadi misalnya kita bicara tentang MBG tapi koperasinya nggak siap, ya bagaimana memberikan akses langsung dari UKM kepada dapur begitu. Ini kan juga harus menjadi salah satu rangkaian program presiden antar bidang, antar lembaga dan seterusnya sehingga bergerak bersama-sama. Ini sebetulnya menjadi tantangan pemerintah ke depan. Oke, berarti apakah dapat disimpulkan bahwa program-program prioritas yang sedang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat saling mendukung PKPN lainnya begitu Pak untuk kesejahteraan masyarakat? Ya. Dan itu harus ya, artinya nggak bisa kita melihat misalnya bicara tentang Danantara sendiri, kemudian bicara tentang MBG sendiri, begitu kooperasi KDKMP sendiri, nelayan sendiri, kampung nelayan dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari salah satu rangkaian dari kebijakan besar Presiden. Itu perubahan itu kalau kita mengambil bahasanya Jeffrey Sachs, salah satu ekonom terkenal ya. Ini sebagai big bang dan big push begitu ya. Jadi besar, rangkaiannya besar dengan menjaga fiskalnya tetap sehat. Kemudian bisa didorong oleh investasi yang besar. Investasi ini kemudian datang dari Danantara yang kemudian dikonsolidasikan menjadi salah satu BUMN besar begitu dan keuntungannya dan seterusnya itu bisa menjalankan begitu. Ini yang sebetulnya masyarakat perlu paham bagaimana sebetulnya ujung dari Danantara ini apa sih? Yaitu tadi untuk memberikan big push tadi untuk bagaimana bisa menjalankan banyak investasi-investasi yang selama ini ya sebelum-sebelumnya bukan macet ya, tapi tidak bisa menarik investasi dari luar, tidak semata-mata orang luar itu tiba-tiba datang ke kita. Tetapi ya ini pemerintah pengen, ya udah kita jalanin aja sendiri kayak gitu. Uangnya dari mana? Dari konsolidasi dari Danantara tadi. Baik, Mas Bram, sepertinya ini akan semakin menarik untuk kita bahas, namun tampaknya kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan spesial event pengesahan RAPBN 2027 dan juga pembacaan nota keuangan bersama saya Refa Uluko. Jika misalkan kita melihat kembali, ternyata sudah ada satu narasumber lagi yang sudah bergabung bersama kami, yakni tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Fitra Faisal. Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami, kabar sehat. Nah, jadi gini Pak Fitra dan Mas Bram, tadi kita sudah sempat membahas mengenai bagaimana cara pemerintah untuk mengelola APBN secara serentak, terutama bagi program prioritas dari pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin saya akan ke Mas Bram terlebih dahulu. Tadi kita lanjutkan sedikit, Pak. Apakah ada langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan program ini secara serentak? Ya,
Jadi menurut survei yang dilakukan oleh kita, itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama itu adalah tentang tata kelola. Ini yang kemudian menjadi isu di hampir semua program prioritas dari Presiden. Artinya memang sebetulnya ini secara detail memang sudah mulai perbaikan ya. Tetapi memang ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, kemudian koordinasi dan juga keterlibatan misalnya pemerintah di daerah. Itu satu. Yang kedua itu kita bicara tentang bagaimana sebetulnya program-program prioritas itu bisa menjadi secara akuntabel itu bisa terlihat lebih baik lagi. Itu yang menjadi salah satu yang kita lakukan survei, itu yang muncul di top of mind dari masyarakat. Kita bicara tentang MBG, kita bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah tentang keberlanjutan. Ini yang menjadi salah satu isu yang menjadi fokus ya. Apakah program ini berjalan lagi terus atau tidak? Ini yang menjadi poin sebetulnya bagaimana program-program prioritas Presiden ini bisa menjadi terus berjalan. Jadi kayak tiga itu sih Mas. Ada riset terkait dengan penyesuaian anggaran yang barusan saya sebutkan, Pak. Ya, jadi salah satu yang temuan kita di lapangan terkait dengan anggaran itu adalah sebetulnya bagaimana pos-pos dari anggaran tersebut itu digunakan sebaik mungkin. Itu kan sebetulnya yang kita survei itu ke masyarakat ya. Jadi masyarakat itu sebetulnya pengen tahu apa sih dia spending dari pemerintah itu untuk apa saja. Itu sebetulnya yang jadi poin dari pada masyarakat ya. Tetapi memang yang perlu diperhatikan itu selain itu adalah bagaimana kemudian pemerintah itu bisa meyakinkan publik bahwa yang dilakukan katakanlah Pak Presiden ini dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini baru tentang institusinya, perbaikan dari institusi. Semua hal yang bicara tentang kemudian ada tadi DSI sudah bisa menyumbang dan seterusnya, itu baru di perbaikan institusi. Dia belum sampai artinya dengan memperbaiki cara bagaimana pengelolaan dari sebuah negara, itu ternyata bisa mendapatkan luar biasa masukan dari terhadap APBN ini. Gitu. Ini yang sebetulnya dikerjakan oleh pemerintah, termasuk misalnya dengan BUMN yang kemudian dilakukan penyederhanaan di situnya. Nah itu juga menjadi salah satu isu bagaimana kemudian pemerintah itu menjawab di hal tersebut dengan cara institusi ini diperbaiki. Ini yang sebetulnya perlu dipahamkan kepada masyarakat sih sebetulnya. Baik, bagaimana menurut Anda, Mas Bram, terkait dengan adanya penyesuaian ini juga? Pertama memang sebetulnya begini, kita melihatnya harus lebih besar ya. Artinya posisi tahun ini adalah akan masuk ke dalam periode di mana Pak Presiden itu perlu membuktikan seluruh janjinya bisa dipenuhi. Sehingga keseluruhan efektivitas dan efisiensi dari anggaran ini akan berdampak langsung terhadap katakanlah janji-janji Presiden, program-program prioritas-prioritas yang ada, dan keberlanjutan dari seluruh programnya ini. Ini yang kebetulan yang perlu dipahamkan. Artinya memang tidak bisa kita melihat, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Fitra bagaimana kemudian pemerintah melakukan bagaimana efektivitas ya, mulai dari seluruh dari lembaga-lembaga yang katakanlah dari pajak dan seterusnya melakukan penghematan, kemudian institusinya diperbaiki, dihukum juga begitu, dan ini merupakan bagian dari keseluruhan program dari serentaknya yang dilakukan oleh Presiden. Ini yang menjadi sebetulnya perlu dipahamkan, ini harus dilaksanakan secara serentak dan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Jika ini berhenti di tengah jalan, katakanlah di beberapa program prioritas Presiden, ini akan pincang. Artinya misalnya katakanlah di temuan kita misalnya, katakanlah Koperasi Desa Merah Putih banyak suara miring akan minta dihentikan. Justru ini menjadi salah satu poin bagaimana kemudian perekonomian yang ada di masyarakat di bawah itu bisa langsung terhubung dengan supply chain yang akan dilakukan. Contoh misalnya dengan MBG dan seterusnya. Ini yang sebetulnya perlu dijaga oleh pemerintah secara dalam konteks ini secara makro tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau kami melihat dari hasil kami itu bagaimana sebetulnya pemerintah melihat nih apa sih yang dari katakanlah turunan dari makro ini kepada kita ini apa. Dan yang langsung dilaksanakan, yang langsung dirasakan ya seperti itu tadi MBG, KDKMP, Desa Nelayan
nelayan, 3 juta rumah yang sampai saat ini belum begitu ngegas ya. Dan pada tahun ini sebetulnya adalah momentum bagi Presiden untuk kemudian bisa menjalankan sisa dari kepemerintahannya itu apa program-program prioritas ini yang berjalan dan di boosting, sehingga ini menjadi satu rangkaian mencapai katakanlah ya 7-8% pertumbuhan yang kemudian ditetapkan oleh menjadi target ya bagi pemerintahan yang sekarang di asa kita itu. Baik, tapi apakah dari Adidaya Institute sendiri ada rilis riset yang mengungkapkan begitu mengenai terkait dengan jika misalkan ada penerimaan pajak yang ditingkatkan, itu akan mempengaruhi juga kepada daya beli masyarakat dan juga sistemasi belanja masyarakat itu sendiri? Ya, seperti yang tadi disebutkan ya, yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak melakukan menaikkan pajak, tetapi memang yang tidak membayar harus membayar dan seterusnya. Potensial loss istilahnya gampangnya begitu. Potensial loss ini yang diambil oleh pemerintah. Ini kan peningkatan pada hari ini kan masyarakat tidak merasa dibebani, dia harus bayar dan seterusnya. BBM tidak naik ya untuk yang subsidi dan seterusnya, kan itu artinya dan harga cukup stabil. Nah, ini berbeda begitu loh. Bukan sebagai katakanlah makronya tidak potensi-potensinya ini tidak terlihat dalam konteks makronya, kan nggak begitu. Kan tadi kesimpulannya adalah ekonomi kreatif menjadi prioritas. Bagaimana dengan Adidaya Institute sendiri? Bagaimana dengan hasil surveinya, Mas Bram? Jadi yang paling cepat ya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan terkait dengan pengangguran, memang itu kita bicara tentang hasil survei, itu selalu yang namanya pengangguran itu menjadi salah satu muncul terus ya. 3 besar itu pasti akan muncul tentang pengangguran. Nah, itu yang menjadi PR. Paling cepat kalau menurut kami itu adalah memang betul tadi yang ditampakkan Mas Witra tentang manufaktur. Manufaktur ini harus dibereskan oleh pemerintah dan ini sudah masuk dengan DSI dan seterusnya dan Antara. Ini akan menjadi boosting sebetulnya untuk pertumbuhan ekonominya ke depan. Cuma yang menjadi salah satu catatan bagi kami itu adalah bagaimana sebetulnya pemerintah itu juga bisa memboosting di size-nya, yaitu misalnya bicara tentang model perusahaannya. Katakanlah bicara tentang hal ini adalah UMKM ya. Nah, selama ini kan bicara tentang UMKM ini dari zaman dulu pengennya kita mau naik kelas semua gitu ya. Cuma sampai sekarang nggak naik-naik ini kelasnya. Nah, ini sebetulnya dengan kebijakan yang pemerintah sekarang ini harus dikaitkan. Ada satu industri besar yang dimunculkan di satu daerah, satu titik gitu. Kemudian dia terhubung dengan UMKM yang ada di Indonesia, begitu ya. Atau katakanlah di daerah tersebut menjadi satu aglomerasi khusus dan seterusnya. Ini yang sebetulnya belum menjadi satu keterkaitan antara si UMKM itu dengan industri yang lebih besar. Ini yang menjadi PR sebetulnya dari pemerintah. Apapun di model manufakturnya itu kita perlu mendorong itu menjadi salah satu bagian itu. Yang kedua bicara tentang selain manufaktur dan ini yang kedua itu adalah tentang mix and match itu, kebutuhan dari sumber daya manusia. Bicara tentang industri berarti dia butuh apa sumber daya manusia yang ada di situ. Itu juga terkait dengan jurusan-jurusan dan seterusnya. Yang ini dilakukan sedang diperbaiki oleh pemerintah. Memang ini tidak bisa dalam waktu cepat, tetapi ini sudah mulai mengarahkan ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi ketika hal ini berjalan berbarengan antara mix and match itu dan juga perbaikan dari struktur dari manufakturnya itu. Karena sebelum zaman Pak Prabowo ya itu relatif menurun terus ya pertumbuhan dari manufaktur. Dan ini yang bagaimana kita bisa menjadi negara yang lebih besar. Katakanlah misalnya tahun 2045 menjadi 4 besar ya. Kalau industri manufaktur ini tidak kita perbaiki secara masif begitu. Baik, kita tampaknya akan kembali melanjutkan perbincangan ini karena ini masih perbincangan begitu hangat. Namun tampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Event RAPBN 2027 dan Nota Keuangan Garuda TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Event RAPBN 2027 dan Nota Keuangan. Dan tentunya kami masih akan membahas mengenai bagaimana pada akhir rancangan keuangan negara ini akan dijalankan sesaat lagi. Dan kita sekarang masih bersama dengan Bapak Bramastio Prastowo. Bapak, kita kembali lagi Pak. Ya. Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas bersama dengan Pak Bambang dari Komisi 12 dan juga Pak Fitra mengenai bidang SDM.
Kalau misalkan dari hasil survei Adidai itu sendiri, seperti apa sih Pak optimalisasi anggaran di bidang tersebut? Jadi kalau bicara tentang SDM itu memang menjadi salah satu sektor yang unggulan untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat ya. Tetapi memang prosesnya ini yang perlu dilakukan itu adalah terkait tadi bicara tentang efisiensi itu. Sebetulnya gini Mas, di zamannya Pak Prabowo ini ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Tanpa bermaksud untuk menyalahkan, tapi ini kan adalah bentuk perbaikan. Selama ini yang menjadi proses dalam konteks tadi bicara tentang Mas Fitra tadi bicara tentang korupsi dan seterusnya. Yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya itu adalah membuat penerimaan negara, katakanlah pengeluaran negara itu dijaga. Jadi yang ditangkap oleh KPK, yang ditangkap oleh Kejaksaan dan seterusnya itu adalah korupsi di pengeluaran negara. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, Pak Prabowo itu adalah mengefektifkan penerimaan dari negaranya. Yang seharusnya katakanlah penerimaan tadinya harusnya dari 1 juta, tetapi tanpa pengelolaan tata kelola yang baik jadinya 500 ribu kira-kira gitu. Nah ini yang sebetulnya belum pernah disentuh oleh rezim-rezim sebelumnya. Jadi saya sih sebetulnya cukup yakin, sangat yakin ke depan ini pertumbuhan ekonomi dan kita akan benar-benar survive dalam konteks dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja, itu bisa lebih baik lagi. Karena yang dilakukan oleh Presiden sekarang itu adalah memperbaiki di sisi penerimaan tanpa mengurangi yang di sisi pengeluaran ya. Artinya kalau pengeluaran itu berarti ada katakanlah korupsi di tempat A, B, C, D yang selama ini kita lihatlah di publik tahu. Tetapi sebetulnya satu hal yang besar yang cukup besar yang fenomenal itu yang menjadi kartu trufnya Pak Presiden itu adalah memperbaiki dari sisi penerimaannya. Penerimaan ini yang tadinya tadi saya bilang potensinya itu loss dan kita nggak tahu kan tiba-tiba saja ada underpricing dan seterusnya lah. Itu hal-hal yang katakanlah di publik itu belum menjadi percakapan publik selama 20 tahun setelah reformasi ini. Itu sebetulnya. Baik, tapi apakah menurut Anda penyesuaian anggaran itu menjadi senjata utama Pak untuk mencegah praktik tersebut? Ya, tentu saja anggaran ini, APBN sebetulnya gini, APBN itu adalah penyelamat ekonomi masyarakat. Jadi APBN itu bisa menjadi efektif sebagai salah satu bantalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Begitu. Sehingga ya katakanlah penerimaan negara baik dari fiskal dan non fiskal gitu, itu bisa menjadi betul-betul diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi itu. Ini sebetulnya yang tantangannya terkait dengan efisiensi dan seterusnya itu yang harus dilakukan. Termasuk juga di beberapa sektor ya, itu juga salah satunya adalah tantangannya di sektor pendidikan. Di mana kemarin dikeluarkan MBG itu makan gizi gratis dari pendidikan. Sebetulnya MBG itu kan dikeluarkan itu bukan dari dana itu bukan sepenuhnya dari pendidikan sebetulnya, tetapi itu adalah hasil efisiensi dari berbagai macam sektor, berbagai macam lembaga pembelajaran yang tidak efektif. Memang salah satunya dari pendidikan, tapi tidak semuanya dari pendidikan. Justru yang lebih besar dari yang lain begitu. Tetapi ini kan harus ada ibaratnya ada nomenklaturnya. Ini yang sebetulnya jadi tantangan. Saya pikir sih untuk hal ini Presiden cukup confident ya. Meskipun ada putusan MK itu akan dijawab ya. Memang selama ini bukan diambil serta-merta mentah-mentah begitu ya, dimasukkan ke dalam pendidikan. Nah, ini sebetulnya model-model seperti inilah yang sebetulnya akan harus dilakukan ke depan oleh pemerintah. Bagaimana sebetulnya pos-pos dari anggaran-anggaran yang per sektor tadi itu bisa dialokasikan, diefektifkan, diefisiensikan sehingga memboosting tadi pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Baik, kalau misalkan kita perdalam lebih lanjut Bapak, ini kan makam bergizi gratis sudah mengalami transisi kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pertanian juga begitu Pak Sundaryono. Apakah sudah ada hasil survei terkait pembenahan yang dilakukan dan juga tingkat kepercayaan konsumen atau penerima manfaat terkait dengan program ini, Pak? Ya. Terus terang Adidai Institute sedang melakukan survei, barangkali mungkin 1-2 pekan ke depan akan kita rilis. Tapi memang ada sedikit spill ya dari kita. Itu memang masyarakat ini yang kita surveikan masyarakat ya, persepsi dari masyarakat. Masyarakat itu optimis, ada pergantian baru, kemudian
tata kelolanya semakin baik. Sebetulnya tata kelolanya sudah mulai baik, memang dari awal sudah dijalankan dengan baik, tapi kan memang ada beberapa hal yang seperti tentang standarisasi di setiap SPPG dan seterusnya itu menjadi masalah. Tetapi saya pikir ini sambil jalan ini akan harus diselesaikan. Tetapi secara garis besar masyarakat itu sangat menerima terhadap MBG ini. Gitu. Dengan kepemimpinan baru atau yang ditambah dengan sebelumnya atau bagaimana? Tentu saja dengan kepemimpinan yang baru ini ya, karena kita menanyakan lebih spesifik. Ya. Ketika setelah ada pergantian kepemimpinan, bagaimana sebetulnya pandangan Anda terhadap makan bergizi gratis ini, apakah berjalan lagi atau tidak? Hampir semuanya ya data terakhir kami ya, belum semuanya kita olah, tapi memang itu cukup besar lah. Bagaimana dengan program prioritas lainnya seperti cek kesehatan gratis, kemudian atau dengan pembangunan Kopdes Merah Putih yang sedang digencarkan? Ya. Sebetulnya cek kesehatan gratis itu yang paling diterima, Mas. Paling diterima? Ya, dari kita melihat ada 8 yang kita tes ya, 8 program prioritas. Cek kesehatan gratis paling diterima, tapi memang ini sosialisasinya kurang kita lihat. Nggak semua orang tahu ada cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat dan seterusnya. Tapi ini sebetulnya tidak menjadi percakapan publik karena tidak muncul sebetulnya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya KDKMP, ini bicara sebetulnya tentang supply chain. Ini apakah ini menjadi katakanlah supermarket baru atau apa? Ini yang sebetulnya perlu dikomunikasikan pemerintah, menjelaskan tentang KDKMP ini, bahwa KDKMP dibentuk untuk mengefisienkan supply chain. Ya, artinya distribusi yang panjang dipotong dengan adanya koperasi. Ini adalah intervensi pemerintah. Kalau tidak dilakukan intervensi pemerintah, ya artinya pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa boosting lebih jelas, lebih masif ya. Inilah sebetulnya peran pemerintah untuk bisa memasifkan di sektor pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi dibiarkan saja mengalir begitu saja tanpa ada intervensi pemerintah, ya pertumbuhannya segitu-gitu saja. Nah, ini adalah salah satu KDKMP ini adalah bentuk dari intervensi pemerintah untuk mengefektifkan supply chain. Ini yang sebetulnya belum terlihat ya. Ini kan posisi sekarang masih bangun ya, meskipun ada sudah 1-2 yang berjalan, tapi belum begitu masif. Tapi filosofi dari KDKMP itu adalah untuk membuat supply chain dari masyarakat itu lebih bagus lagi. Barang-barang yang dari desa ke kota dan seterusnya tidak perlu melalui rantai panjang distribusi yang panjang begitu. Ini hanya cukup dengan KDKMP mereka bisa jual ke KDKMP dan bisa langsung dipesan dengan koperasi yang lainnya dan seterusnya. Ini sebetulnya yang perlu menjadi ditangkap oleh pemerintah dan juga masyarakat gitu ya. Pemerintah dalam hal ini adalah yang melaksanakan. Siapa itu? Ya para teman-teman yang ada di birokrasinya itu. Saya lihat juga belum semuanya paham tentang arah KDKMP ini. Ini apa sih sebetulnya makhluk apa? Nah, ini yang sebetulnya muncul juga di kita itu salah satu menjadi pertumbuhan dari ekonomi itu program KDKMP itu sangat kelihatan ya. Karena memang juga akan dibangun katakanlah targetnya kan sampai akhir ada 80.000 ya. Sekarang sudah mulai 10.000 ya. Nah, itu juga akan di mana-mana kita kelihatan gitu ya. Ada KDKMP di sini. Sama juga seperti SPPG. SPPG kan kita di hampir semua kita jalan kita ketemu dengan SPPG. Jadi masyarakat melihat secara langsung sampai mana sebetulnya di 2 program ini menjadi mercusuar ya dari program pemerintah Pak Prabowo itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik, masih berbicara mengenai KDKMP juga Pak Bram. Bagaimana pada akhirnya tadi kan Pak Bram menyatakan bahwa KDKMP ini berfungsi untuk mengoptimalisasikan supply chain begitu ya, hingga ke pelosok-pelosok dan semacamnya. Bagaimana dengan penyerapan UMKM, produk-produk UMKM yang berada di sana sehingga pada akhirnya bisa dipajang begitu di KDKMP? Ya. Apakah ada datanya, Pak? Ya memang mereka masih sedang membangun ya. Tapi sebetulnya kenapa KDKMP itu dibangun dengan luasan sekian dan seterusnya? Karena itu dia harus menyesuaikan dengan katakanlah perekonomian lokal di situ ada apa. Kalau di situ ada nelayan, ya berarti dia tentang cold storage untuk ikan-ikannya. Kalau di situ ada jagung, ya dia menjual jagung gitu. Di situ ada kopi, dijual kopi. Di situ ada pariwisata, ya berarti dia desa-desa wisata yang akan dijual. Jadi sebetulnya KDKMP tidak serta-merta hanya sebatas bisnis sebatas ya tanda kutip minimarket
gitu ya, yang selama ini digembar-gemborkan. Tidak, dia jauh lebih besar, dan itu akan langsung menghubungkan perekonomian masyarakat dengan langsung keluar gitu, dan sehingga rantai pasoknya itu menjadi salah satu bisa dipotong begitu. Itu yang kemudian bisa kita jelaskan kepada masyarakat, sebetulnya ini loh yang KDKMP. Saya pikir itu yang perlu jadi perhatian ya tentang KDKMP itu. Karena banyak yang salah kaprah. Ya. Ini KDKMP ini apa ini? Mau bikin apa lagi gitu kan? Nah, ini sebetulnya itulah supply chain itu yang kemudian intervensi negara untuk bisa menghadirkan barang lebih murah dan bisa memasarkan produk-produk yang ada di masyarakat. Baik, Mas Bramantyo, kita akan membahas lagi terkait dengan program pemerintah ini, namun kita akan jeda kembali, Mas Bram, dan pemirsa tentunya tetaplah bersama kami di special event RAPBN 2027 dan Nota Keuangan Koordinatif TV.